يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqu hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulih wa ala alihi wa sahbihi min ba'di, amma ba'd. Tabarrukan bil imamil Abu Hamid al-Ghazali fi kitabil bidayatil hidayah. Yang saya hormati para dewan juri yang santun dan berbudi, para peserta lomba generasi bangsa Indonesia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, yang telah memberi kita semua nikmat yang tidak terukur. Sholawat serta salam terus kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu seorang nabi yang paling agung sejagat, yang namanya akan selalu teringat hingga akhir hayat, insya Allah menjadi penyelamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Siapa lagi kalau bukan beliau, Habibana wa nabiyana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penyelamat. Adanya saya di sini hanya ingin sedikit berbicara tentang kisah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin, muslimat, pemuda-pemudi harapan bangsa dan harapan Ibu Pertiwi rahimakumullah yang semoga dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Maulud, tepatnya pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Ini menurut ahli tarikh, menurut ahli sejarah. Jadi ahli tarikh ini berpendapat bahwasanya beliau Rasulullah itu lahir pada 12 Maulud, tepatnya pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Akan tetapi beda lagi dengan riwayat ini beda lagi, bahwasanya Rasulullah ini dilahirkan pada tahun 569 Masehi. Akan tetapi keterangan di dalam tarikhun Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam ayat nomor 7 bahwasanya selisih 2 tahun, hitungan 2 tahun tidaklah menjadi soal yang berat. Dan Rasulullah ini adalah seorang anak yang dilahirkan dari nasab yang mulia, yang dilahirkan dari silsilah yang agung, di mana beliau ini anak daripada Abdullah. Abdullah ini adalah ayah Rasulullah yang telah wafat sebelum Rasulullah lahir di dunia ini. Ayahnya Abdullah bernama Sayyid Abdul Muttalib, kemudian Sayyid Abdul Muttalib mempunyai ayah kembali Sayyid Hashim, Sayyid Hashim mempunyai anak kembali Sayyid Abdimanaf, Sayyid Abdimanaf mempunyai ayah kembali Sayyid Qusay, Sayyid Qusay mempunyai ayah namanya Sayyid Kilab. Ibu beliau pun mempunyai nasab yang mulia, bernama Aminah. Sayyidah Aminah mempunyai ayahnya yang bernama Sayyid Wahab, Sayyid Wahab mempunyai ayah Sayyid Abdimanaf, Sayyid Abdimanaf mempunyai ayah Sayyid Zuhra, Sayyid Zuhra mempunyai anak ayah Sayyid Kilab. Dan nasab ibu dan ayah Rasulullah ini mempunyai kesamaan, bertemu di datuk beliau yang kelima yang bernama Sayyid Kilab, di mana beliau Rasulullah juga masih keturunan dari Sayyid Ibrahim alaihi salatu wassalam yang mempunyai millata Ibrahim Hanifah. Rasulullah masih keturunan Nabi Ibrahim dari jalur ayah dan ibunya yang akan tembus melalui Nabiullah Ismail alaihi salam. Jadi Rasulullah masih keturunan bangsawan, masih keturunan orang-orang yang hebat. Kenapa? Itu Rasulullah menjadi orang yang hebat. Dalam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah mencatat bahwasanya Rasulullah dilahirkan tahun gajah. Kenapa Rasulullah dilahirkan disebut tahun gajah? Kenapa?
Apakah banyak gajah-gajah yang lahir, atau banyak gajah-gajah yang bermunculan, atau banyak gajah-gajah yang membuat kegaduhan, atau banyak gajah-gajah yang berperang, atau banyak gajah-gajah yang datang untuk menjenguk Rasulullah ketika lahir. Sejarah mencatat bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, kota Mekah, tepatnya pada Ka'bah ini diserang oleh salah satu pasukan tentara kuat dari orang Nasrani, yaitu pasukan Gubernur Abroha dari kerajaan Nasrani Abyssinia. Abroha yang memerintah di Yaman, mereka bermaksud menghancurkan Ka'bah, mereka bermaksud merontokkan Ka'bah dan Masjidil Haram. Akan tetapi pada waktu itu Abroha gagal. Abroha pada waktu itu berkendaraan gajah, gagal untuk menunaikan tugasnya menghancurkan Ka'bah. Maksud belum tercapai, mereka sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengirimkan burung ababil. Oleh karena itu pasukan itu yang mempergunakan gajah. Maka orang Arab menamakan bala tentara itu pasukan bergajah. Sedang tahun terjadinya peristiwa ini disebut tahun gajah. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena inilah sejarah peristiwa yang besar di dalam kelahiran orang yang luar biasa, yang kemudian akan jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Siapa lagi kalau bukan beliau, Nabi Muhammad SAW, seorang rajul ummah yang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Beliau Rasulullah SAW dilahirkan tahun gajah, dan ketika lahirnya beliau, api-api majusi yang berserakan mati semuanya, patung-patung runtuh, hewan-hewan para senang, tumbuhan para bergembira, seluruhnya senang dengan kelahiran Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah adalah rahmatan lil alamin yang dijanjikan oleh Allah nantinya. Jadi seluruh alam semesta senang dengan kelahiran Rasulullah, kecuali iblis. Iblis menangis dengan kelahiran Rasulullah. Iblis bersedih dengan kelahiran Rasulullah. Iblis tidak suka dengan kelahiran Rasulullah. Karena iblis tahu bahwa akan lahirnya Rasulullah, maka dirinya akan sulit untuk ke langit, dirinya akan sulit untuk membuat manusia masuk neraka karena keutamaan yang besar dari umat Rasulullah. Iblis menangis, meronta-ronta menangis, sedih, lemah, tak berdaya. Karena apa? Karena iblis dengan kelahiran Rasulullah, iblis tidak bisa ke langit kembali. Sebelum Rasulullah lahir, iblis bisa bolak-balik langit ke bumi, tetapi setelah lahirnya Rasulullah, sejarah mencatat ada riwayat bahwasanya iblis tidak bisa ke langit kembali. Jadi ketika lahirnya Rasulullah, seluruhnya senang kecuali iblis. Sampai pada waktu itu Rasulullah pun ketika ada pertempuran, si pasukan bergajah hancur, bahwa Abdul Muthalib, Sayyid Abdul Muthalib pun membawa Rasulullah, membawa Muhammad kecil yang bayi ke samping Ka'bah, dan beliau menamakan anak ini dengan nama Muhammad. Maka beliau kemudian dikenal dengan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah lahir, banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Sampai pada waktunya beliau ini, ketika beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ketika sudah kanak-kanak, kebiasaan bangsa Arab untuk menyusukan anak yang baru lahir ialah mengambil wanita yang ahli dalam menyusui anak-anak mereka sehingga sehat jasmani dan pikiran, karena Robi istilah wanita yang ahli alam menyusui anak yang ada di kota Mekah pada saat itu sangatlah sedikit, jadi sedikit sekali yang ahli menyusui. Maka anak-anak biasanya diserahkan kepada perempuan-perempuan dusun untuk disusukan di sana, karena ingin mendapat anak-anak yang hidup di tengah-tengah udara yang bersih, di dalam dusun yang indah, dengan harapan membawa kecerdasan otak dan keluhuran budi pekerti. Anak kehidupan di desa masih suci dan bersih, Nabiullah Muhammad pun tidak terkecuali dari adat istiadat tersebut. 4 tahun lamanya beliau tinggal dengan ibu susunya yang bernama Halimatus Sa'diyah di suatu dusun Bani Sa'ad. Selama mengasuh Nabiullah, Halimah Sa'diyah mendapat rezeki yang berlimpah atas berkah mengasuh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Setelah itu Nabiullah Muhammad dikembalikan kepada ibunya ketika berumur 5 tahun untuk selanjutnya diasuh oleh Ummu Aiman Habasyiyah. Inilah sejarah Rasulullah yang harus diperhitungkan. Inilah sejarah yang harus diperhitungkan oleh kita semua umat Rasulullah yang mengaku-ngaku cinta kepada Rasulullah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa saja yang cinta kepada Rasulullah maka akan bersama Rasulullah nanti di surga. Dan salah satu bukti cinta adalah kita mengenal tarikh, kita mengenal sejarah Rasulullah. Inilah salah satu sejarah Rasulullah yang harus kita pelajari, yang harus kita senangi. Jadi Rasulullah ini adalah manusia yang mulia, lahir dalam keadaan yang mulia dan dalam keadaan peristiwa-peristiwa yang bersejarah, dari nasab yang mulia, nasab yang bangsawan yang tidak ada tandingannya pada zamannya. Sekian dari saya Muhammad Bilal Fala. Sekian dari saya. Bisa ada salah kata mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.